Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, cuma dikasih waktu 5 menit, saya mengenalkan diri, nama Muhammad Abdul Malik Akbar. Nanti kalau ada di jalan diinget-inget ya wajahnya, rambutnya udah putih semuanya. Nomor teleponnya juga boleh dicatat. Senang sekali punya saudara, keluarga. Bahkan saya mau berangkat ke Banten juga tadi Imam ngasih tahu nanti ada yang nemui, alhamdulillah bertemu dengan orang-orang baik gitu. Begitu saya pulang baiat 3 hari yang lalu, langsung besoknya ketemu dengan Amir Riasah, Amir Riasah. Alhamdulillah silaturahim ke beliau. Langsung loading. Nah, kita semua harus tahu bahwa kita punya otak kita ini meloading. Jadi tadi juga saya tanya, Ustadz Heri di mana kerjanya di tata usaha? Ada berapa prodi di situ? Langsung dia sebut karena dia sudah memetakannya. Ada berapa? 48 prodi. Berapa S3-nya, berapa profesornya? Ada 3 profesor, ada 4 S3. Langsung dia keluar ya. Setelah loadingnya nggak lama. Nah kita juga gitu, ihwafillah. Saya juga tanya ada berapa membernya 200 jiwa. Jadi kalau hadir kita ini, hari ini 200 jiwa, tahun depan kita masih 200 jiwa, berarti kita nggak kerja. Nah, kenapa kita harus kerja? Karena Allah Tuhan kita ya menguji kita. Menguji rasa syukur kita. Liman ahsanu qaulan illa mimman da'a ilallah. Siapa yang ngajak orang pada Allah? Saya tadi maaf terlambat karena ngajak ada teman S3 tinggal di Jakarta Selatan. Langsung tanya nanti ada yang menghubungi antum. Karena kalau ngomongnya pakai telepon susah ngejelaskannya waktunya gitu. Sementara kita harus datang dikasih tahu sama Ustadz Wawan jam 8 harus hadir. Alhamdulillah. Jadi nggak panjang, Buya juga ingin Umi, kakak-kakak semuanya harus tahu hal-hal mendasar untuk ngajak orang. Namanya SOP, Standar Operating Procedure. Gimana ngajak orang ke komunitas kita? Nggak kasihan sama kami yang udah rambutnya putih ini. Baru terajak sekarang. Nggak kasihan sama orang lain gitu. Nggak kasihan sama orang lain, nggak terajak di jamaah ini. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah bahwa kita hadir di sini atas takdir Allah, ngajak orang lain. Mandala ala khairin falahu ajrun. Dapat pahala kita dari ngajak orang. Jadi jangan lupa waktu kita nggak ada konsep kita satu hari ngajak satu orang. Bulan ini siapa yang kita ajak? Kita nggak cemburu sama danditan. Mu'alaf ngajak orang ke masuk Islam. Cemburu kita. Nah kita harus punya giroh luar biasa komunitas kita ini. Alhamdulillah mungkin itu sehari-hari ngasuh santri dari ratusan tinggal 4 santrinya di pusat. Dari 100 cabang lebih tinggal 19. Ada yang titip tanah di Cilegon 15 hektar sampai saya nggak tahu harus diapain. Tadi alhamdulillah kasih tahu sama Imam, alhamdulillah Imam nanti kasih tahu katanya ada yang hubungi, alhamdulillah tuh. Karena ada istri di Cilegon. Ada istri di Cilegon. Alhamdulillah ada teman untuk bertanya. Jadi kalau saya datang ada istri di Cirebon, ada orang yang saya temui sebelumnya bingung. Jadi 3 bulan ini saya belajar. Bertanya-tanya 3 bulan mempelajarinya. Kelamaan betul. Kenapa kelamaan? Karena waktunya nggak fokus.
Namanya Ustadz Iwan Arimatea ngasih buku, banyak bukunya tuh. Saya bilang insya Allah satu hari selesai buku ini dibaca. Tapi faktanya nggak satu hari, cari-cari waktu. Alhamdulillah kemarin juga dikasih sama imam buku cetak luar biasa imam kita. Produktif pengarang buku, banyak buku yang beliau karang. Itu saja mungkin dari Buya mengingatkan kita semua betapa kita bersyukur kepada Allah kita dihadirkan di sini. Dan namanya taklim, tadi nggak, saya udah siapkan pulpen, pena di mobil. Jadi harus nggak boleh kita, ya, karena terbiasa. Jadi kalau orang terbiasa dengan akademik, nggak ada orang yang ke kampus nggak bawa catatan, nggak ada yang buat perekam doang. Sibuk-sibuknya dia langsung rekam dosennya. Nanti dia di rumah punya aplikasi ditulis. Apalagi kita datang ke sini jauh-jauh, meluangkan waktu jam 8 sampai jam 10. Nggak boleh kita pulang nggak bawa apa-apa. Ustadz Abim juga udah terbiasa di pesantren kita diajarin iqdah. Dia sadar. Nggak boleh orang datang ngajar nggak ada iqdahnya. Ngasih materi nggak ada iqdah, nggak boleh. Bahkan sebelum ngajar kita diperiksa dulu sama riayah. Mana catatan catatan itunya iqdahnya. Jadi mau ngajar tuh ada iqdahnya, mana dicerita dulu. Kalau misalnya idat kita salah, nggak baik, dimarahin sama riayah. Balik lagi katanya, salin lagi. Nggak boleh kita ngajar, nggak ada idat, nggak ada catatan yang mau diajarkan. Begitu juga santri atau kita semuanya pembelajar. Harus ada buku catatan, catat pulang dari sini dapat apa? Apa yang harus kita sampaikan kembali? Bahkan Nabi kita balik ani, walau ayahnya. Jadi jangan sampai kita, Buya juga datang ke sini betul mau belajar. Tapi ya, belajarnya minta maaf gitu kan. Oleh yang masih muda-muda mungkin masih panjang usianya. Kalau yang rambutnya udah putih, yang udah datang alamatul maut seperti ini, harus cepat belajarnya. Ya, kalau bisa misalnya datang kita meninggal, kita udah ngajak orang 1.000 orang ke komunitas ini, gitu, ke jamaah ini. Tadi juga terlambat, alhamdulillah tadi ngasih tahu teman yang S3 dari alumni ITB, usianya udah 65 mungkin usia dia. ITB 79 atau 78 itu. Jadi tahun 78 dia udah masuk ITB. Udah lahir belum? Nah, dia udah ITB. Nah, kita juga gitu malu. Kita belum lahir, jamaah ini udah ada. Ada yang lahirnya tahun 53 ada. Gak ada. Jamaah ini udah ada. Jadi terus syukur kita. Saya juga tanya gitu sama Ustadz Wahyudi, kenapa namanya Al-Fatah Al-Fatah sekarang boleh aja katanya namanya nggak Al-Fatah. Tadi saya juga tanya, ya dari kecil udah di jamaah, ibunya udah di jamaah, wajar ngajar Ustadz Abim tuh. Ibunya udah di jamaah, begitu dia lahir udah jamaah, ibunya udah jamaah itu. Jadi pas dia lahir, ya jamaah, anak jamaah gitu. Kami betul-betul gitu ya, eh, cemburu sama teman-teman, sahabat-sahabat semua yang di sini yang udah hari duluan itu. Jangan sampai kita tidak bersyukur kita hadir kita ini. Jadi harus punya kita bikin target. Misalnya tahun depan harus ada 2.000 orang. Jangan sampai stagnan di angka 200. Oh, jumlah nggak ada maknanya. Masya Allah ada maknanya. Begitu Nabi kita meninggalkan kita, jumlah kita diperkirakan di Arafah itu hadir 100 orang lebih. Diperkirakan 150.000 jumlah kaum muslimin. Nabi wafat kita jumlahnya 150. Sementara jumlah penduduk bumi waktu itu diperkirakan 200 juta. Sekarang 8,8 miliar lebih. Muslimnya 2,2 miliar. Waktu Nabi wafat, jumlah kita 150.000 orang. 150 orang itu juga diuji. Begitu Nabi wafat, ada yang murtad. Ada yang ngaku-ngaku Nabi palsu. Ada yang ingkar. Ada yang nggak mau taat. Kita juga diuji di komunitas kita ini. Ya,
Kita berharap Allah SWT curahkan rasa kasih sayang di antara kita. Itu mungkin karena waktunya cuma 5 menit. Insya Allah Muhammad Abdul Malik Akbar. Nomor teleponnya gampang diingat 0811 200 bakso 8450. Tadinya mau jadi juragan bakso, gagal terus bikin baksonya. Tapi alhamdulillah nanti insya Allah ada teman yang punya mesin, katanya mesinnya nggak dipakai. 0811 200 8450. 8450. Nomornya gampang diingat ya, 8450. 0811. Jadi kalau makan bakso, apalagi 200, baksonya kecil-kecil, 11 0811 200 bakso. Ada juga nomornya, nomor yang lain, tapi udah terlalu banyak yang apa namanya, yang ikutnya, jadi jarang dipegang. 0822 15 15 15 05. Enggak sih, enggak ada. Jangan kalau disebutkan Bu ya, bisa disalah gunakan. Oh, enggak boleh. Ini kan di open itu. Karena udah itu 0822 15 15 15 05. 15 itu I dengan S. Buya bikinnya praktis, sistematis, gratis, oh senangnya itu. Praktis, sistematis, gratis, oh senangnya. Walaupun dicandakan sama teman-teman gitu ya. Oh, nomor telepon Buya itu gampang diingat 0822. Berpasang-pasangan istri, oh soleha semuanya alhamdulillah. Gampang diingat ya 0822 15 15 15 05. Kalau ada anak-anak tetangga nggak bisa sekolah, nggak bisa pirak, kemarin ada mampir ketemu orang, Ustaz, abdi teh pirak gaduh putra 2, anu hiji di Candaku Bojo, anu hiji di Papanasan, diikut apa? Jualan katanya. Boleh nggak titip? Boleh. Berapa sebulan bayarnya? Terserah, mau 20.000, 50.000 boleh. Yang penting jangan dilepas gitu ya. Tiap bulan ada 20.000 nggak apa-apa. Alhamdulillah istri usianya baru 64. Namanya Imas, nggak bisa hadir hari ini. Nggak punya anak takdirnya. Tapi kami senang punya anak-anak ideologis. Ya, nggak punya anak. Tapi alhamdulillah saya punya anak dari yang muda-muda ada anaknya. Kajiannya nanti kata Ustadz boleh katanya kan. Supaya yang ahwat-ahwat itu. Jadi kalau ngajak orang satu, gampang nggak ngajak orang satu ke jemaah nggak? Mudah nggak? Kalau misalnya sulit, yang paling gampang melahirkan. Melahirkan anak ya, untuk jemaah. Misalnya satu orang ahwat melahirkan 10, berarti ada 10 anggota jemaah baru. Iya, kalau ada satu jemaah satu, kalau ada, ya, iya, kalau satu orang misalnya satu istri 10 anaknya, berarti kan jemaah ini tambah 10 jiwa. Kalau ada ikhwan istrinya 4, berarti kan ada 40 anaknya gitu ya. Kalau misalnya nyarinya susah, ngajak-ngajak orang susah, ya udah melahirkan aja. Tapi kalau misalnya umi-umi misalnya mujahidah, nggak perlu katanya banyak-banyak istri, saya bisa ngajak orang kok. Ayo buktikan gitu. Buktikan ngajak orang lebih mudah daripada melahirkan. Ajak orang. Jadi intinya bukan nyuruh banyak. Kalau bandingnya aja, komparasinya ngajak orang. Ajak orang ke komunitas. Ajak orang ke jemaah kita ini. Jemaah yang barokah. Kita juga dikasih tahu sama orang Buya nanti kalau ikut komunitas ini nanti tambah runtuh. Nanti tambah orang nggak mau gitunya. Apalagi kemarin katanya Buya ke Pakistan. Nah, naonan eta teh ke Pakistan, milarian Imam Mahdi katanya teh. Saya berangkat sama istri ketemu Imam Mahdi, ketemu di sana. Cuman dia nggak ngaku kalau dia Imam Mahdi gitu. Cara sholat deh. Untungnya tahunya pas sudah pulang. Kalau tahunya sebelumnya mau alkad itu untungnya. Yang naon itu
tebi ke Pakistan gitu ketemu orang nggak sholat, kata orang imam mati geus puguh tuh penjal miliar atau teu sholat mah gitu. Ya masuk. Ya, almaksud Nabi kita aja satu-satunya ya. Insya Allah kita semua atau siapa saja, imam bahkan imam pun insya Allah juga semuanya fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Apalagi yang berbicara ini. Itu saja sahabat, mudah-mudahan insya Allah Allah ridho kebersamaan kita di dunia sampai di jannah firdaus Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.